Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 22 Juni 2025 pada pagi hari saya berbagi pengalaman dengan judul metode berolahraga di usia lanjut. Nah teman-teman, banyak video yang saya coba sudah berbagi rekan-rekan, semoga ada manfaatnya. Pada kali ini apa yang saya tayangkan ataupun saya ambil gambarnya semuanya dalam keadaan alami atau original, hanya memasang kamera dan kita ikuti sesuai dengan apa yang nanti saya narasikan. Penayangan tempat seperti ini sama sekali bukan untuk bermaksud memperlihatkan tempat luas ataupun istilahnya kemegahan. Saya pikir ini semua situasi dan kondisi alam termasuk juga rumah adalah sangat-sangat sederhana. Terutama ini saya tunjukkan tangga teman-teman, jadi setiap rumah ada tangganya termasuk juga halamannya. Kalau kita berbicara halaman tentu ada halaman luas dan juga ada tentu halaman sempit. Nah sekeliling yang saya bawa kamera ini saya tunjukkan beberapa sudut adanya tangga di setiap rumah. Ini ada tangga juga yang di pojok yang saya lakukan ini, termasuk juga ada beberapa halaman yang tempatnya sempit dan juga agak luas. Nah ini tangga saya tunjukkan, saya gunakan kamera agak lama jadi agak menyudut ya. Ini tempat yang sering saya gunakan untuk membuat video-video yang secara alami saja begitu. Ini yang paling sempit, jadi tempatnya saya sering duduk di tempat seperti ini, ada kursi, ada sudut daripada tangga juga. Kebetulan sambil mengasuh cucu ya, kita gunakan waktu. Nah maaf teman-teman, jadi videonya apa yang saya sampaikan tadi sangat alami sekali, jadi saya tidak ada ngedit sesuatu, jadi pembawaan videonya kelihatannya seperti masih sangat-sangat rendah sekali. Nah ini tempat tangga yang saya maksud teman-teman. Kita bisa lakukan dengan bergerak menggunakan istilah saya adalah push up. Mungkin push upnya 1/4% kalau kita lihat dari push up yang sebenarnya, karena mengingat usia ataupun yang penting tidak dapat menggerakkan otot-otot kita. Saya gunakan seperti tadi dengan hitungannya tergantung dari situasi dan kondisi. Apakah itu pertama, biasanya saya ambil pertama 100, akan mengasuh sebentar kita ambil 100. Nah selanjutnya baru melakukan gerakan perpindahan. Dan gerakan ini juga dan beberapa video saya sering juga unggah, kelihatannya memang simple ataupun sepertinya tidak ada gunanya gitulah. Gerakan tadi jongkok bangun yang katanya sedikit sekali, sama dengan ini juga kita tunjukkan badan sedikit. Dan tempat seperti ini kita bisa gunakan kayak gerakan ini. Banyak hal teman-teman, yang penting ada inisiatif, ada keinginan, ada niat untuk bergerak. Yang jelas konsep kita ketika bangun pagi di usia lanjut dengan berolahraga di usia muda tentu sangat-sangat berbeda. Beberapa hal yang sering saya sampaikan pada video-video sederhana tersebut, ketika kita berbicara usia muda ya tentu dari gerakan, kecepatan, tenaga, dan juga body, bentuk badan itu semuanya akan sangat berbeda. Ketika saya sekarang sudah berusia 63 tahun, namun begitu ada waktu saya gunakan waktu sedikit untuk berolahraga, baik itu dengan 5 menit, 10 ataupun 15 menit sambil mengerjakan pekerjaan rumah, apakah itu ngasuh cucu, nyapu, dan sebagainya. Nah sekarang fokus saya ke poin ini. Jadi ada tempat yang saya gunakan teman-teman, tapi itu juga ada tempat ya, walaupun tidak kursinya seperti ini, mungkin kursi lain ataupun ada tangga dan juga ada media yang lainnya di rumah. Nah maaf tampilan videonya seperti ini, saya ambil memang dari beberapa arah. Sekarang saya ambil lagi videonya, sengaja saya tidak potong ataupun tidak edit ini, memang kelihatannya agar kelihatannya sangat-sangat alami sekali. Ketika kursi seperti berbentuk saya tunjukkan sekarang ini bisa kita gunakan seperti peragaan saya sampaikan teman-teman. Di saat melakukan gerakan ini baik turun ataupun mengangkat badan atau menjauhkan dada dari posisi tersebut, kita tambahkan tenaga. Nah, tangan yang saya gerak-gerakan itu merupakan maksudnya tambahkan tenaga agar benar-benar walaupun kita bergerak hanya sekian menit ataupun gerakannya hanya simpel, namun manfaat ataupun hasil daripada gerakan yang kita lakukan tersebut adalah ia cukup
bermanfaat lah terhadap otot-otot yang ada di lengan, di dada, termasuk juga di leher. Nah teman-teman, kembali saya sampaikan, minta maaf dengan sebesar-besarnya ketika kita melakukan gerakan apapun yang namanya menggerakkan tubuh, karena konsep kita di usia sudah lanjut dengan usia muda mesti harus dibedakan. Yang penting setiap teman-teman melakukan gerakan, baik itu bergerak di tadi 6 up ini saya narasikan dulu, menaikkan kaki di tempat seperti ini. Tujuannya, maksudnya adalah bahwa tempat seperti kursi ini kita bisa gunakan ya untuk naikkan kaki dan tekan sekali, dan juga ada gerakan yang lainnya. Nah, kembali ke poin narasi tadi. Jadi ketika berolahraga di usia lanjut, jadi kita harus mempunyai suatu motivasi. Apapun yang kita lakukan itu adalah sangat bermanfaat. Saya kembali ke poin ini, dengan tempat yang sempit teman-teman bisa perhatikan itu hanya berapa meter, itu kurang lebih 1 meter kurang antara jarak tangga dengan ujung meja. Saya bisa gunakan tempat ini, sering saya lakukan teman-teman, sehingga apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, berolahraga di usia lanjut tersebut ya tidak mesti harus menunggu hari libur, baik itu Sabtu, Minggu ataupun hari raya dan sebagainya, dan juga tidak memerlukan waktu terlalu lama, apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, bukan. Jadi metode berolahraga yang saya berbagi pengalaman terhadap teman-teman hanya untuk memotivasi. Ini ada media yang saya tunjukkan dengan tangan kanan, bahwa ada kursi yang bundar terbuat dari beton, kita bisa gunakan juga dengan gerak-gerakan apa yang saya peragakan sebelumnya. Ataupun teman-teman punya inisiatif dengan ide ataupun gerakan yang lainnya, boleh-boleh saja. Ini gerakan dengan catatan saya selalu katakan, jinjitkan kaki di ujung kanan dan ujung kiri, kemudian selanjutnya bergerak seperti maunya apa, begitulah. Dan saya lanjut sedikit untuk motivasi gerakan di usia lanjut. Apapun yang kita lakukan teman-teman, baik itu bergerak seperti sekarang ini, nah jadi rasakan otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga tumit kaki dan paha. Bagi saya manfaat gerakan ini kelihatannya simpel atau kita lakukan secara mudah, itulah. Hanya saja memang diperlukan niatan atau konsisten, yang penting kelanjutannya. Jadi setiap melakukan gerakan ini harus diukur perbedaan, artinya sebelum bergerak dan sesudah bergerak, walaupun dengan gerakan hanya begitu saja, kita harus ambil nilai positifnya. Artinya kita harus paksakan diri setelah bergerak, artinya ada perbedaan, otot kita akan lebih elastis ataupun terasa kondisi tubuh, baik itu di badan, di dada, di bahu, di paha, dan organ-organ yang lain itu ada perbedaan, sehingga perbedaan itulah yang kita gunakan untuk memotivasi diri. Nah, kembali saya tunjukkan ke tempat yang sering saya gunakan, karena berolahraga dengan tempat atau metode seperti ini di usia lanjut, dapatlah teman-teman tarik kesimpulan. Artinya sekali lagi tidak memerlukan tempat yang luas, kedua waktu ataupun durasi olahraga itu terlalu panjang. Nah, hanya saja dilakukan secara konsisten atau kontinu, karena otot-otot tua dengan otot-otot muda tentu yang sangat berbeda. Kalau saya sendiri, apa yang saya sering sampaikan, seusia 63 tahun ini memang sama sekali tidak pernah mengkonsumsi yang namanya bahan-bahan dari kimia, artinya untuk memperbesar otot ataupun memperbesar badan, bukan teman-teman. Maksud juga saya jarang, waktu pun sama sekali tidak pernah melakukan gym. Saya memang dari bujang sampai di usia 63 tahun ini menggunakan metode-metode seperti apa yang saya sampaikan dari awal sampai di detik video ini. Nah, saya tunjukkan lebih dekat ini, artinya ketika kita bergerak seperti tadi, tambahkan tenaga. Jadi rasakan otot-otot kita, baik di lengan kanan, di lengan kiri, termasuk juga di batang tangan. Itulah motivasinya. Sesekali kita bikin video teman-teman untuk mendokumentasikan diri, sehingga perbedaan antara bergerak di 1 hari ini ataupun di minggu depannya, namun di sisa hari 6 hari tersebut kita berusaha untuk secara kontinu berlaku ataupun melakukan olahan gerakan secara perlahan-lahan. Di minggu ke-7 mungkin dibuatkan video untuk kita diri sendiri, sehingga perkembangan baik itu melihat dari bentuk tubuh ataupun otot ataupun perbedaan dari kalau kita tidak melakukan dan sesudah melakukan. Ini saya kembali
gunakan ini ya, tempat saya sering duduk dan sebagainya, sehingga begitu ada rasa jenuh ataupun pikiran agak mumet dan sebagainya, saya lakukan gerakan seperti ini sambil duduk gitu. Karena berolahraga dengan metode kayak ini mestinya tidak memerlukan persiapan apa pakai sepatu, artinya memerlukan waktu, harus minum susu, telur dan sebagainya, tidak. Itulah metode-metode yang sering saya gunakan, dan video ini terbuat sebenarnya teman-teman karena ada banyak permintaan teman-teman agar dibuatkan narasi ataupun tutorial olahraga yang saya sampaikan, karena saya cukup aktif untuk post video-video olahraga secara alami di channel YouTube yang sederhana dan juga di Facebook dan Instagram. Nah, semua hal tersebut hanya untuk tujuan berbagi dan buat tujuan untuk mendokumentasikan diri. Nah, sampai hari ini memang maaf saja di pengikut saya cukup lumayan banyak, sampai 31.000 lebih begitu teman-teman. Dan sampai hari ini juga dalam konteks namanya monetisasi, saya belum lakukan itu ya, karena ada sesuatu hal aja, karena kurang jelas atau gimana lah. Namun saya tidak mengurangi rasa semangat untuk bergerak ataupun membuat dokumen-dokumen seperti ini, dan tentu semua video-video yang saya tayangkan tersebut sangatlah kualitasnya rendah sekali, hanya menggunakan HP dan berlaku ataupun menggunakan editan yang sangat sederhana. Kadang juga di video ini saya tidak menggunakan editan apa-apa, dipasang kamera begitu saja dan langsung melakukan gerakan. Nah, sekarang narasi yang sudah lewat sekian menit ini, di tempat seperti ini juga kita bisa lakukan gerakan yang ringan sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang penting sekali lagi adalah bergerak, dan setiap gerakan yang kita lakukan walaupun tidak bergerak seperti apa yang saya contohkan ini, teman-teman menciptakan atau berkeinginan untuk melakukan jalan santai seperti sekarang ini, atau bergerak dengan mengibaskan tangan dan lain sebagainya, semua itu kita harus hargai. Artinya dalam pola pikir ketika bergerak seperti ini, jangan berlawanan dengan apa yang kita lakukan, dan namun di arah pikiran kita adalah berlawanan. Yang jelasnya seperti ini, ketika bergerak santai, nah, dalam pikiran kita, olahraga ini sepertinya tidak ada manfaatnya, olahraga ini adalah tidak membangkitkan atau berguna untuk otot seperti itu kan tentunya adalah sangat berlawanan. Makanya saya bilang apapun gerakan yang teman-teman lakukan harus dicari perbandingan antara sebelum bergerak dan sesudah bergerak, dan ambil manfaat positifnya. Inilah rasanya kalau kita bergerak walaupun sedikit, walaupun dengan waktu yang sedikit dan gerakannya santai. Nah, sekarang yang lebih jelas, untuk kedepannya saya akan coba fokus membuat video ataupun berbagi pengalaman bergerak atau menggerakkan tangan kita seperti contoh video sekarang ini. Bagi saya juga ini manfaatnya adalah sangat besar terhadap kondisi otot kita, terutama di tangan, lengan, bahu, di saat atau ketika bangun pagi di pagi hari. Nah, kita gerakkan seperti ini. Nanti di video berikutnya dengan waktu yang cukup ataupun fokus, saya akan coba membuat tutorial menggerakkan tangan seperti sekarang ini. Gerakannya simpel saja teman-teman, hanya menggetarkan saja dan lakukan secara enjoy dengan santai, dan gerakan semua baik itu otot-otot yang ada di dada, di bahu, di tangan, di batang tangan ya, termasuk ke bawah begitulah. Nah, jadi bisa kita lakukan seperti sekarang ini, kita jinyit-jinyit sedikit. Nah, dari sekian ataupun beberapa contoh gerakan yang saya peragakan, saya pikir tidak semuanya dari awal sampai di detik sekarang ini teman-teman harus lakukan, bukan itu yang saya maksud. Jadi sekiranya walaupun melakukan push up yang sedikit saja, barang 25 kali atau 100 kali, mungkin itu aja satu hari itu tidak masalah bagi teman-teman. Tidak mesti juga setiap harinya atau setiap ada waktunya melakukan gerakan yang berbeda-beda seperti apa yang saya peragakan. Nah, kalaupun gerakan seperti ini kita dapat lakukan selama 10 menit ataupun 5 menit di tempat, baik itu di halaman luas ataupun halaman sempit, ya sah-sah saja. Hargalah itu apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada banyak ya kita variasikan.
Sehingga dengan teknik ataupun metode berolahraga di usia lanjut, apa yang saya maksud ataupun berbagi pengalaman ini, saya yakin teman-teman sudah bisa menangkap poin-poin yang saya narasikan atau sampaikan. Jadi saya sedikit ulas dengan sisa. Kenapa yang video ini saya buat 20 menit. Yang lebih penting adalah berbagi, menarasikan olahraga dengan metode di usia lanjut. Jadi bergerak di sekarang ini adalah sangat bermanfaat bagi saya. Nah teman-teman, udah cukup saya pikir itu dulu. Nah sekarang dengan sisa waktu lagi sekian menit ini, biar mencukupi 20 menit, saya mencoba mengambil gambar juga di media samsa. Kebetulan tadi saya juga pagi-pagi sedikit bermain dengan samsa gitu istilahnya. Nah kalau kita melakukan gerakan pukulan dengan menggunakan media samsa, yang perlu diperhatikan, dan juga ada beberapa video dari awal saya juga sudah buat narasi atau tutorialnya, itu adalah kepalan tangan teman-teman. Jadi kepalan tangan, dan juga terutama adalah di saat nanti kepalan tangan yang sudah kita tutup tersebut menyentuh ke daerah badan samsa, pergelangan tangan. Nah, jadi pergelangan tangan itu benar harus dikasih tenaga atau istilahnya dikunci, apalagi samsa yang datang ke pertahanan kita atau mendekat kita, dia samsa berayun. Karena ada beberapa teknik untuk menggandung samsa. Ada samsa yang diikat dari atas sampai di bawah, sehingga gerakannya tidak terlalu keras dalam ayunannya. Namun samsa yang saya gunakan ini adalah ayunannya cukup deras. Ketika kita akan sodok dia ke depan, tentu baliknya dia akan menjadi atau membawa tenaga ke arah kita. Nah hal ini yang perlu diperhatikan. Semoga juga kedepannya saya kembali dapat membuat narasi ataupun tutorial bergerak ataupun berolahraga dengan menggunakan media samsa. Jadi penggunaan samsa di usia lanjut seperti apa yang saya sampaikan juga di video sebelumnya, itu istilahnya kita gunakan istilah bermain, tanpa harus menggunakan power ataupun full tenaga, dan juga durasi waktu yang terlalu panjang, sehingga dengan demikian pada akhirnya untuk melihat ataupun menggunakan olahraga penggunaan samsa tersebut, kita akan bisa konsisten lakukan, karena metode ataupun cara yang kita lakukan tersebut sudah menjadi suatu pola. Nah sekarang kembali lagi saya ambil gambar lagi sekian menit ini biar mencukupi 20 menit. Ke depan saya akan coba, nanti pada suatu hari saya akan coba untuk berbagi pengalaman bergerak seperti ini. Jadi melontarkan jari-jari kaki, jadi 5 jari-jari yang di kanan dan juga 5 jari-jari yang di kiri, dengan teknik yang yang saya pelajari ataupun yang saya gunakan untuk menggerakkan otot-otot kita, baik itu di batang tangan, di lengan, di dada, seperti getaran ini nanti di hari-hari selanjutnya. Semoga lah teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan ketika berolahraga atau bergerak adalah tidak memandang usia, baik usia muda ataupun usia lebih lanjut ataupun tua. Namun metodenya yang kita perlu gali ataupun kita cermati dulu. Dan konsep sebagai penutup akhir video ini, gerakan apapun yang kita lakukan, ya kadang-kadang juga gerakannya bisa lucu atau sangat lucu kalau dilihat oleh orang lain, ya karena saya pikir nggak apa saja, sebab kita sudah lanjut usia. Yang jelas yang penting itu gimana kita tekniknya, caranya di saat bangun pagi setelah istirahat 8 jam mungkin begitu, dapat menggerakkan otot-otot kita, dengan harapan tentu setiap gerakan tersebut akan mendapatkan suatu hasil menghangatkan atau memanaskan kondisi tubuh kita, sehingga peredaran darah akan menjadi normal di seluruh tubuh kita. Dan yang paling penting juga aktivitas, setiap orang pasti akan beraktivitas, baik itu masih bekerja di kantoran ataupun bekerja di tempat swasta dan sebagainya. Dan juga yang paling simpel, aktivitas yang saya maksud itu adalah ketika bangun pagi tentu kita harus menggunakan tangan untuk bergerak, apakah itu mengangkat barang dan sebagainya, dan juga tentu kaki untuk melakukan tindakan atau mencapai suatu tempat dari tubuh kita. Terima kasih teman-teman.